Shalom, selamat pagi Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali pagi ini dengan menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat. Teh hangat pagi ini terambil dari Ibrani 1 ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Godly Family yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan jika ada seorang yang sebelumnya memiliki rumah yang sudah lapuk, rusak, dan akan rubuh. Rumah itu kemudian diperbarui menjadi lebih kokoh fondasinya, bersih tampilannya, dan setiap interiornya menjadi baru. Rumah yang lapuk itu kini menjadi baru dan bagus sekali, menjadi lebih kuat. Tetapi ternyata setelah menempati rumah baru itu, sang pemilik justru merindukan rumah lamanya yang telah lapuk. Dia ingin sekali kembali kepada rumah lapuk itu. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi pemikiran kita ketika membayangkan hal itu? Tetapi saudara, seperti itulah gambaran keinginan jemaat Ibrani pada waktu itu. Mereka yang adalah orang Kristen Yahudi ingin kembali menjadi orang Yahudi. Nah, sebenarnya hal ini disebabkan oleh ketidaktahanan mereka akan penganiayaan yang mereka hadapi. Waktu itu setiap orang harus mentaati ritual penyembahan terhadap kaisar. Kalau mereka menolak, maka mereka harus mengalami persekusi atau penganiayaan. Tetapi ternyata ada pengecualian. Orang Yahudi tidak harus melakukan pemujaan terhadap kaisar. Nah, inilah yang menyebabkan orang Kristen Yahudi itu tertarik untuk kembali menjadi orang Yahudi supaya mereka terhindar dari penganiayaan. Nah, oleh karena itulah penulis surat ini kembali ingin menegaskan, mengingatkan kepada mereka tentang siapa Kristus itu. Bahwa Kristus jauh lebih mulia dan berharga dari apa yang mereka pikirkan. Pilihan mengikut Kristus itu jauh lebih mulia bahkan dari penganiayaan yang mereka alami pada saat itu. Nah, di bagian awal ini, bagian yang tadi kita baca, penulis mengingatkan jemaat Ibrani tentang karakter Kristus yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga, bahkan dibandingkan dengan sepanjang sejarah Israel. 3 karakter yang diungkapkan adalah yang pertama, Kristus sebagai nabi melampaui nabi-nabi Israel. Dahulu memang Allah berbicara melalui perantaraan para nabi dan mereka, orang-orang Israel pada zaman itu sangat menghormati nabi. Namun, sekarang pada zaman akhir ini kata penulis, Allah telah berbicara melalui perantaraan anaknya sendiri, yaitu Kristus. Yang kedua, Kristus sebagai imam melampaui imam-imam Israel. Dulu imam harus mempersembahkan korban secara berulang-ulang agar Israel dikuduskan dan memperoleh pengampunan dosa. Namun pada zaman akhir ini, Allah telah memberikan Kristus sebagai korban satu kali untuk selamanya dan menguduskan umatnya yang percaya kepadanya. Lalu yang ketiga, Kristus sebagai Raja yang berkuasa di atas segala raja. Allah menetapkan Kristus
sebagai raja yang akan memerintah, yang duduk di sebelah kanannya. Nah, saudara-saudara, betapa mulia dan tidak terbandingkan nilai Kristus. Dan kini kita telah berada di dalam Kristus. Nah, sangat tidak layak bukan jika kita membandingkan hidup kita yang lama dengan hidup kita yang baru di dalamnya. Sangatlah tidak pantas jika kita merindukan kehidupan kita sebelumnya yang ada di dalam kegelapan, sedangkan saat ini kita telah hidup dalam terang kemuliaan Kristus. Sebagaimana tadi contoh di depan yang saya kasih, tidak layak, tidak pantas jika kita sudah menempati rumah yang bagus, yang baru, lalu kita kemudian merindukan rumah yang lama yang sesungguhnya tidak bagus. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan menaikkan setiap pujian kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami berdoa, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami firman-Mu, merenungkannya sepanjang hari ini. Kami boleh diingatkan kembali bahwa hidup kami di dalam Kristus itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kemuliaan Kristus itu jauh lebih berharga dibandingkan apapun juga. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya di dalam hidup kami tidak menyesali pilihan kami untuk mengikut Kristus apapun itu yang kami hadapi di depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.